Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar 2 rekayasa perangkat lunak yang berjudul Manajemen Proyek Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web. Perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Davin Riando dengan NIM 41520010051. Saya Ahmad Fauzi dengan NIM 41512001999. Saya Albil Alkafi dengan NIM 41520010008. Saya Fikri Ardiansyah dengan NIM 415210136. Woi, suara gue ada nggak sih, Cok? Proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan dari aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan suatu keluaran atau layanan dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu organisasi. 3 jenis proses bisnis. Yang pertama, proses manajemen. Yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Contohnya, manajemen strategis. Yang kedua, proses operasional, yakni proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya, proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga, proses mendukung, yang mendukung proses inti. Contohnya, akunting, rekrutmen, pusat bantuan. Teknik BPM. Bisnis Proses Manajemen adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisa proses bisnis dalam suatu organisasi berjalan, sehingga organisasi tersebut mampu meningkatkan keuntungan. Adapun aktivitas perusahaan yang perlu dilakukan BPM dalam operasi perusahaan biasanya adalah proses fabrikasi, pemasaran, komunikasi, dan proses operasi perusahaan lainnya. Tahapan dalam implementasi BPM. Yang pertama, identifikasi proses identification. Yang kedua, penemuan proses discovery. Yang ketiga, analisis proses analisis. Oke, yang keempat, desain ulang proses redesign. Yang kelima, implementasi proses implementation. Yang keenam, monitoring dan kontrol proses. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi. Ya, selanjutnya adalah pemodelan proses bisnis. Manajemen proyek merupakan strategi yang perlu dilakukan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Perkembangan pada era teknologi masa ini sejalan dengan perkembangan UKM yang bergerak di bidang jasa, penggajian, kerajinan, Karawo, seperti rumah Karawo. Perencanaan proyek tersebut dapat disusun menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS dan Gantt chart. Manajemen proyek dapat pula digunakan untuk memperkirakan adanya percepatan proyek atau crashing. Pada rumah Karawo, dengan menyusun suatu manajemen proyek yang baik, maka dapat dilakukan estimasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam menjalankan proyek, sehingga dapat meminimasi kerugian biaya akibat kemungkinan keterlambatan proyek. Pengembangan perencanaan manajemen proyek yang dilakukan menggunakan waterfall. WBS, definisi WBS. Work Breakdown Structure atau WBS adalah proyek utama yang dapat mengantarkan pekerjaan tim ke bagian yang mudah dikelola. The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) mendefinisikan struktur rincian pekerjaan sebagai penguraian hierarkis yang dapat disampaikan berdasarkan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tim proyek. Struktur
rincian pekerjaan secara visual mendefinisikan ruang lingkup menjadi potongan yang dapat dikelola, yang dapat dipahami oleh tim proyek. Karena setiap tingkat struktur rincian pekerjaan memberikan definisi dan detail lebih lanjut. WBS merupakan elemen penting dalam perencanaan proyek. Dengan menggunakan WBS, kita dapat menuliskan setiap tahapan proyek secara mendetail. Prinsip utama dari WBS adalah bahwa kegiatan perusahaan harus senantiasa dalam keadaan tertib, bersih, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun atau independen, serta bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam anggaran dasar dan RUPS yang telah disahkan, yang pelaksananya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. WBS harus senantiasa dilaksanakan secara konsekuen sehingga dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam pengelolaan aset perusahaan, baik tangible maupun intangible. Untuk melaksanakan WBS, dibentuk tim WBS yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan direksi. Setiap potensi maupun terjadi pelanggaran dan atau kecurangan dapat diungkapkan atau dilaporkan kepada tim WBS. Manfaat WBS. Keberhasilan suatu proyek berada pada kualitas perencanaan secara menyeluruh. Starting point terletak pada penetapan objektif proyek dengan informasi detail yang memadai. Untuk itu diperlukan WBS atau Work Breakdown Structure yang menjadi fondasi dalam menentukan objektif proyek. Sedemikian WBS menjadi sangat krusial bagi manajemen proyek. Suatu proyek harus dibuat lebih manageable dengan cara mendetailkannya menjadi komponen tersendiri yang dikenal dengan istilah WBS atau Work Breakdown Structure. Peranan WBS yang sangat penting kadang kurang disadari oleh para pelaku konstruksi, padahal tanpanya tidak akan mungkin proyek dapat dikelola dengan baik. Proyek seolah akan berjalan tanpa kemudi dan arah yang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Albilal Kahfi. Manfaat dari WBS. 1. Mengurangi kompleksitas. 2. Fasilitas penjadwalan dan pengendalian. 3. Estimasi biaya atau cost estimasi. 4. Penyusunan anggaran atau cost budgeting. 5. Perencanaan manajemen risiko atau risk management planning. 6. Identifikasi aktivitas atau activity definition. Struktur WBS. Struktur dalam WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lain, memudahkan lokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, pengukuran, dan pengendalian proyek. Pembagian tugas menjadi subtugas yang lebih kecil tersebut dengan harapan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dan diestimasi lama waktunya. 4 macam bentuk WBS yang sering digunakan dalam proses pembuatan aplikasi penggalian. Hierarki. Struktur navigasi hierarki sering disebut struktur navigasi bercabang, yaitu merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data atau gambar pada layar dengan kriteria tertentu. Linear. Struktur navigasi linear merupakan struktur yang mempunyai satu rangkaian cerita beruntun. Non-linear. Struktur navigasi non-linear tidak terurut merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear.
Hanya saja pada struktur ini diperkenankan untuk membuat percabangan, campuran atau komposit. Struktur navigasi campuran atau komposit merupakan gabungan dari struktur sebelumnya dan disebut juga struktur navigasi bebas. Maksudnya adalah jika suatu tampilan membutuhkan percabangan, maka dibuat percabangan. Pemodelan work breakdown struktur atau pemodelan WBS. Ada sistem informasi penggajian rumah Karawo. Terus di posisi selanjutnya ada communication, planning, modeling, connection, dan development. Dan di bawah communication ada analisa kebutuhan sistem, modelan sistem, dan juga kebutuhan informasi pengguna. Di urutan bawah planning ada membuat user flow, membuat wireframe, membuat visual design, membuat prototype sistem, dan melakukan usabilitas testing. Di bawah modeling ada desain database, membuat tampilan penjahit, membuat tampilan bendahara, membuat tampilan admin, membuat tampilan SEO, membuat tampilan direktur utama, grup penjahit, bendahara, grup admin, direktur utama, dan SEO. Communication, performance testing, unit testing, dan sistem testing. Development. Di bawahnya ada statistik, biaya taktis, dan militance. Di bawah statistik ada statistik keuangan. Di bawah biaya taktis ada transportasi, konsumsi, dan pajak. Dan di bawah militance ada militance system. Lanjut Putra. Gantt chart. Definisi Gantt chart. Gantt chart adalah jenis diagram batang yang menunjukkan aktivitas untuk suatu proyek dan waktu perencanaan dan implementasi. Seperti waktu ketika selesai. Secara umum, Gantt chart berfungsi untuk menggambarkan sebuah proyek atau kegiatan dengan diagram batang yang dibuat pada saat aktivitas akan dimulai dan kapan aktivitas akan berakhir. Bahkan Gantt chart modern juga menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Gantt chart dapat digunakan untuk menunjukkan status saat ini menggunakan presentasi pekerjaan yang telah selesai. Project complete. Gantt chart terkadang disamakan dengan bar chart. Gantt chart biasanya dibuat pada awalnya menggunakan pendekatan waktu mulai awal, di mana setiap tugas dijadwalkan untuk segera dimulai ketika persyaratan selesai. Metode ini memaksimalkan routing time yang tersedia untuk semua tugas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri Ardiansyah. Manfaat Gantt chart. Gantt chart merupakan salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam merencanakan perjadwalan dalam memantau kegiatan pada suatu proyek, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, dan juga status pelaksanaannya. Dalam Gantt chart juga dapat dilihat urutan kegiatan ataupun tugas yang harus dilakukan berdasarkan prioritas waktu yang ditentukan. Metode Gantt chart digunakan hingga saat ini karena efektivitasnya untuk mengelola dan memantau perkembangan proyek besar maupun proyek kecil. Manfaat Gantt chart itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan komunikasi tim.
Meningkatkan komunikasi tim, bagan-bagan pada Gantt membantu Anda mengetahui tugas apa saja yang harus diselesaikan dan siapa penanggung jawabnya. Anda pun bisa memberi masukan dan atau informasi relevan kepada orang yang terlibat. Dengan begitu, miskomunikasi pada tim bisa diminimalisir. Yang kedua ada menghindari pemborosan sumber daya. Dengan melihat progres yang sudah dicapai sebagai manajer, Anda bisa mendelegasikan tugas sekaligus menyelaraskan sumber daya. Cara ini bisa membantu proyek agar selesai sesuai dengan tepat waktu dan anggaran yang dirancang. Yang ketiga, memantau kemajuan proyek. Komponen-komponen pada Gantt chart juga dapat disusun untuk membantu pelacakan proyek yang berlangsung jika ternyata ada proyek yang tidak sesuai tenggat waktu. Anda bisa memperkirakan strategi apa yang perlu diubah. Yang keempat, mencegah proyek molor. Bagan-bagan Gantt chart juga disusun agar Anda bisa mengalokasikan waktu untuk setiap tugas. Dengan begitu, manajemen waktu jadi lebih terstruktur dan efisien. Kegunaan Gantt chart. Gantt chart sangat membantu manajer proyek dalam mengkomunikasikan status atau rencana proyek dan juga dapat membantu memastikan proyek tetap pada jalurnya. Bagan mengidentifikasikan tugas-tugas yang dapat dijalankan secara paralel dan yang tidak dapat dimulai atau diselesaikan hingga tugas lain selesai. Gantt chart dapat membantu mendeteksi potensi kemacetan dan mengidentifikasi tugas-tugas yang mungkin telah dikecualikan dari jadwal proyek. Bagan tersebut menggambarkan waktu jeda tugas atau waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas yang tidak boleh menunda proyek, kegiatan non-kritis yang mungkin tertunda, dan kegiatan kritis yang harus dilaksanakan tepat waktu. Gantt chart dapat digunakan dalam mengelola proyek dari semua ukuran dan jenis. Bagan ini digunakan di beberapa industri dan berbagai proyek, seperti pembangunan bendungan, jembatan, dan jalan raya, pengembangan perangkat lunak, dan pengembangan barang dan jasa lainnya. Metode Gantt chart. Pada tanggal 15 bulan 11 2020, Sistem Engineering, Analisis, Desain, dan Coding, dan Testing Implementasi Pemeliharaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.